Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Semoga setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya ini tadi bisa menambah semangat kita semua pada webinar kita hari ini. Baik, tak kenal maka tak sayang. Jadi izin perkenalkan juga saya Ardiansyah dari Managing Director Izinkan ID. Jadi kebetulan hari ini kita akan seputar ya membahas tentang inspirasi para pengusaha. Jadi buat teman-teman sekalian, tentunya nanti kita juga akan melaksanakan webinar rutin oleh Izinkan ID. Jadi tentunya silakan simak juga nanti di episode-episode kita selanjutnya. Oke, baik yang pertama yaitu acara kita itu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga nanti pemaparan materi ya, dan yang keempat akan ada tanya jawab dan selanjutnya juga nih mungkin peraturan ya. Pertama, silakan mengganti nama dan juga asal daerahnya. Yang kedua, untuk sesi tanya jawab nanti akan dibantu oleh saya. Yang ketiga nanti untuk link sertifikat kita akan kirimkan nanti di kolom komentar ya. Jadi buat teman-teman, jadi jangan sampai nanti kelewatan untuk tidak mengisi link ya sertifikatnya nanti akan segera langsung dapat otomatis di emailnya masing-masing. Jadi buat teman-teman sekalian pastikan nanti selama Zoom kita berlangsung nanti dicek ya di kolom komentar ada link sertifikat yang akan kita share. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan juga ya penyampaian sedikit dari saya terkait hari ini yaitu bahwasanya kita akan membahas tentang Gen Z. Jadi banyak sekali yang akan kita dapati juga insight dari mungkin sosok dari Kak Robi hari ini mana sih Kakak. Jadi ini juga sosok yang muda ya bahkan beliau juga membuka ruang bagi juga wilayah sekitar dan juga setempat untuk bagaimana mengusahakan batik ini sebagai hal yang terbaik juga. Jadi kalau Gen Z kan sekarang meleknya itu bisnis-bisnis yang mungkin ya, sosok kekinian sekarang ya seperti mungkin minuman dan lain sebagainya itu juga kafe. Tapi kita juga jangan memungkiri untuk juga tidak memikirkan bisnis yang menjadi peluang yang masih besar yaitu bisnis di bidang budaya atau juga fashion yaitu batik tadi. Oke, sebelum nanti kita juga akan nanti penyampaian oleh Kak Robiar ini, mungkin buat teman-teman sekalian boleh on cam kita akan apa ya dokumentasi terlebih dahulu. Nanti juga dibantu oleh admin, silahkan ya. Oke, buat teman-teman sekalian boleh on cam. Oke, yang lain juga boleh. Kita nanti akan dibantu juga oleh admin untuk dibantu dokumentasikan. Oke, buat Kak Ibu Nyimas sudah nih on cam dan yang lain juga boleh. Oke, buat Kak Intan Astari udah juga. Yang lain boleh kita dokumentasi terlebih dahulu ya di awal nanti semoga pas di akhir kita juga tidak apa keluar dulu. Oke, mungkin boleh dibantu admin ya. Satu, dua, tiga. Oke lagi. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Oke, langsung saja, yaitu kita akan memasuki penyampaian materi dari Kak Robiar ini. Ya, saya manggilnya apa ya? Mbak ya, karena juga masih muda. Jadi ini walaupun mungkin di bawah saya usianya, tapi nggak masalah. Tapi saya panggilnya Mbak aja ya. Jadi biar lebih formal juga ya. Hari ini kita langsungkan webinarnya. Oke, buat Kak Ari ini ya. Ini saya juga cukup excited juga ya baca dari CV-nya. Ya, latar belakang beliau juga lulusan dari pendidikan bahasa Arab ya, sarjana atau S1 di UIN STS Jambi pada tahun 2003. Pengalaman kerja itu bergerak di bidang bisnis batik ini dan juga pengajar bimbel bahasa. Selanjutnya juga memiliki kemampuan dalam hal berbisnis dan juga bahasa Arab karena juga latar belakang dari pendidikan beliau tadi. Hobi dan minat beliau juga hobi dalam fotografi dan juga menggambar dan riwayat juga yaitu beliau di SD 54 Kota Jambi pada tahun 2007 sampai 2012. Selanjutnya juga menempuh pendidikan di pondok pesantren. Nah, ini juga ya teman-teman juga mungkin baru tahu Pondok Pesantren An-Nur di Tangkit pada tahun 2013 sampai 2015. Selanjutnya juga menempuh pendidikan di MAN Insan Cendikia. Mungkin buat yang tahu kalau di Jambi itu Mancek itu di tahun 2016 sampai 2019 dan selanjutnya juga menempuh Universitas Islam Negeri tadi
di UIN STS Jambi pada tahun 2019-2023 dan sekarang juga ya mengambil pasca sarjananya di S2 ya itu di Dalwa Universitas Islam Internasional Dalwa pada tahun 2003 sampai sekarang. Ini sangat luar biasa sekali buat Kak Robi hari ini. Tentunya nanti bisa menginspirasi buat teman-teman sekalian. Oke, langsung saja buat pemateri kita. Nanti langsung perkenalkan dan juga penyampaian materi kita dan juga buat teman-teman sekalian silakan menyimak pembahasan kita hari ini di webinar kita tentang Gen Z jadi pengusaha batik emang bisa kepada Kak Rini, kepada Mbak Rini, disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ardiansyah sebagai moderator kita pada hari ini. Baik, saya buka kembali ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Robi Arini Manasikaka, dan Alhamdulillah saya dipercaya sebagai narasumber untuk membersamai teman-teman semua dalam webinar yang bertemakan Gen Z jadi pengusaha batik apa bisa. Nah, eh, ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Nah, seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan memaparkan materi sharing. Kita lebih ke sharing-sharing aja ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Oke, di sini coba saya mau bagikan layar terlebih dahulu. Sudah bisa nggak ya, Mas Ardiansyah, untuk membagikan layar? Oke, Kayaknya mungkin boleh dibantu ya operator kita atau juga admin untuk dijadikan co-host buat Kak Ari ini, buat Mbak Ari ini. Udah bisa belum Kak? Mbak? Ya, coba dicek dulu. kalau ini masih hanya host yang dapat berbagi dalam rapat. Oke, mungkin boleh dibantu buat operator kita. Iya. Nggak boleh rekam begini. Sambil dua-dua. Masih belum bisa ya, Mas? Oke, udah bisa. Mbak Ari nih, boleh dicek ya. Oke, Oke, udah kelihatan belum? udah. Sudah ya? Oke, sudah kelihatan belum ya? Udah ya? Sudah ya, Mas? Udah. Sudah kelihatan. Oh, baik. Udah bisa. Oke. Nah, oke. Gen Z jadi pengusaha batik emang bisa. Nah, di sini coba kita sama-sama ya dalam webinar ini memahami strategi, tips, dan trik yang efektif. Nah, oke, sebelumnya di sini mungkin saya mau ice breaking terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang pernah membeli batik secara online. Nah, kira-kira apa yang membuat teman-teman itu tertarik atau justru ragu untuk membeli? Oh iya deh. Nah, Oh atau gitu nih. bagaimana? Mungkin ini Halo? boleh dicek ya Mbak Ari nih. Ya terkait ya apa share screen-nya. Mungkin di Yes. pematerinya di bagian PPT-nya. Oke, biar langsung di zoom aja. Oh, Anda agak kepotong ya. kepotong ya? Oh, atau dari di sana aja yang nge-share? Bisa ya? Nggak bisa ya?
Atau bisa yang dari host aja nggak yang share? Oke, dibantu. Lanjut aja dulu Kak ini. Nanti kita bantu share. Oke. Iya, coba bisa ini nggak ya, bantu aja kalau nggak. Soalnya kepotong ya. Masih kepotong nggak ya? Masih nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti kita yang bakal bantu. Oh, iya, iya, iya. Tapi nggak enak nggak kalau kepotong atau dari teman-teman ini aja yang nge-share? Halo? Suaranya kecil kan? Sorry. Halo, Mas. Iya, Si... gimana? Lanjut Masih ke... aja, Mbak ini. Nggak apa-apa, nanti kita bakal yang bantu apa share screen. Oh, ini saya hentikan dulu nggak ya? Ya, hentikan aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, tunggu, tunggu. Coba saya hentikan aja deh. Oke. Oke, sudah ya. Sudah saya matiin. Boleh ulang share screen, admin? Ya, lanjut aja dulu. Oke. Oke, lanjut ya, sambil lanjut. Nah, selanjutnya eh, jika Bapak, Ibu, teman-teman semua di sini diberi kesempatan, ini ada yang punya usaha nggak ya di dalam Zoom ini? Pasti ada yang punya usaha ya. Saya lihat kayaknya beberapa ada yang memiliki usaha tertentu ini. Nah, kalau misalnya diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan usaha, siapa yang akan Anda pilih dan mengapa? Mungkin ada yang bisa menjawab nggak ya? Ada salah satu dari teman-teman yang ingin menjawab. Mungkin ada salah satu bisa kasih sharing. Ya, mungkin siapa? Kak siapa ya sini? Di sini saya coba minta ini Kak Nining Ristia dari Padang nih. Mungkin kakaknya bisa sharing, misalnya ada usaha nih, mau menginfluence, apa ya, mengkolaborasi sama influencer. Nah, salah satunya siapa gitu? Atau kakak Ratna Wulansari juga bisa. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau sharing, bisa ya kita uh, di pemaparan selanjutnya. Langsung aja kita coba ke slide selanjutnya yang Gen Z, Mas. Boleh? Oke, oke, baik. Nah, teman-teman sudah pasti tahu kan tentang apa itu Gen Z dan apa itu era digital. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Nah, mereka dikenal sebagai generasi pertama yang tumbuh dengan internet dan teknologi digital. Nah, mungkin kita bisa memberi penjelasan juga ini tentang era digital. Nah, era digital di sini adalah periode waktu di mana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanda utama era digital adalah penggunaan internet yang aktif. Lalu kemudian penggunaan perangkat pintar seperti smartphone dan tablet, serta berbagai platform digital lainnya seperti medsos, e-commerce, dan aplikasi mobile. Nah, kalau karakteristik Gen Z itu kan berbagai macam tuh. Dia bisa terampil dalam komunikasi digital, terus lebih kreatif dan inovatif, dan dia lebih fleksibel dalam gaya kerja.
Selanjutnya bisa next ke slide berikutnya. Nah, di sini boleh saya memperkenalkan diri lagi. Nah, saya Robi Arini Manasi Kakak. Umur saya yaitu 23 tahun. Saya juga termasuk Gen Z karena saya kelahiran tahun 2001. Nah, saya adalah salah satu pemuda aktif dalam dunia bisnis sejak di bangku kuliah nih. Pada tahun 2019 dengan nama brand Batik Jambi Arini Sentuhan Warna Alam. Nah, saya juga aktif dalam dunia pendidikan seperti mengajar bimbel kepada anak-anak, serta saya juga sedang menempuh pendidikan magister atau S2. Selanjutnya, nah, di bagian 1, coba kita bisa memahami potensi usaha batik di era digital dan mengapa bisnis batik tetap relevan di era digital ini. Nah, potensi usaha batik di era digital. Nah, ini ada alasannya nih, beberapa alasannya, yaitu relevansi batik dengan budaya lokal. Jadi batik itu adalah warisan budaya yang sangat bernilai. Nah, generasi muda, khususnya Gen Z, itu bisa membantu melestarikan budaya ini sambil mengembangkan inovasi dalam bisnis. Gitu. Selanjutnya, tren globalisasi dan digitalisasi. Nah, dunia semakin terkoneksi melalui internet, memberikan peluang besar untuk mempromosikan produk batik tidak hanya di pasar lokal tetapi juga internasional. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk bisnis batik ya, tapi teman-teman kalau punya bisnis lain, bisnis makanan ataupun uh, pakaian yang lainnya, nggak harus batik. Nah, itu juga bisa mengoneksikan produknya melalui internet atau menjual produknya melalui apa namanya media sosial juga bisa gitu ya. Jadi kita dapat menembus pasar lokal dan juga pasar internasional nih. Nah, baik juga kita bisa menjual melalui e-commerce, media sosial, dan marketplace. Tujuannya apa? Yaitu membuka akses di produk kita itu menjadi lebih luas. Nah, bisa next lagi, Mas. Nah, lalu kalau misalnya batik itu mempunyai nilai unik dan autentifikasi. Jadi batik itu memiliki nilai seni yang tinggi dan keunikan pada setiap motif. Nah, di tengah pasar yang sering terjebak pada produk massal itu artinya produknya itu produksi dalam jumlah banyak ya. Nah, batik ini bisa menjadi opsi bagi mereka yang mencari produk dengan nilai autentik dan personal. Lalu kolaborasi dengan industri kreatif. Nah, Gen Z cenderung lebih kreatif dalam berbisnis. Nah, memadukan batik dengan tren fashion modern untuk memperluas market dan menciptakan sesuatu yang baru. Lalu, nah, meskipun batik identik dengan tradisi dan kerajinan tangan, nah, bisnis batik ini justru semakin berkembang pesat. Nah, berikut alasannya. Yang pertama yaitu permintaan global. Nah, minat pada produk unik dan bernilai budaya. Jadi, batik itu dengan motif dan proses pembuatannya yang khas sangat diminati oleh konsumen global nih. Nah, baik di Indonesia sendiri maupun di pasar internasional yang mencari produk unik dan bernilai budaya. Jadi, batik itu bernilai budaya. Jadi, lebih diminati oleh pasar global. Lalu tren fashion yang berkelanjutan. Nah, batik sebagai produk alami dan hasil kerajinan tangan, dia selaras dengan tren fashion berkelanjutan yang semakin populer saat ini. Lalu di sini juga yang alasan kedua yaitu digitalisasi pemasaran. Nah, yang pertama jangkauan pasar yang lebih luas. Nah, melalui platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan marketplace, bisnis batik dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia nih. Nah, lalu personalisasi pemasaran. Nah, jika personalisasi pemasaran ini yaitu dengan data digital, kita dapat melihat bisnis batik ini dapat lebih memahami preferensi konsumen dan melakukan pemasaran yang lebih personal nih. Nah, lebih personal. Lalu yang ketiga yaitu konten yang kreatif. Nah, konten kreatif ini yaitu penggunaan konten visual yang menarik seperti foto dan video di media sosial yang dapat meningkatkan kesadaran merek dan menarik minat konsumen kita.
Kemudian yang ketiga yaitu inovasi produk. Nah, inovasi produk ini kita bisa menggabungkan motif batik dengan desain yang modern. Jadi misalnya nih motif angso duo, misalnya kalau dalam batik ya atau durian pecah. Nah, kita bisa menggabungkan motif tersebut dengan tren-tren yang ada nih. Nah, jadi kita bisa membuat motif batik itu nggak ketinggalan. Nah, jadi kita diminta pasar untuk semakin kreatif dalam penggabungan motif batik. Nah, dengan motif khas daerah masing-masing yang sedang tren sehingga menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan selera konsumen muda. Lalu ini ada diversifikasi produk yaitu selain kain, nah selain kain atau bahan batik yang ada di pasaran saat ini, nah kita juga bisa membuat produk batik itu menjadi pakaian jadi atau ready to wear, misalnya kemeja batik atau rompi batik, atau bisa juga nih kalau kita mau buat yang baru itu ada celana batik, nah atau yang sekarang juga ada ya tren-tren jilbab batik. Nah jadi kita mulai menginovasi nih produk batiknya itu lebih bisa diminati oleh konsumen saat ini seperti itu. Selanjutnya, nah lalu kita boleh nih kita langsung ke tips dan trik memulai bisnis batik bagi pemula. Nah, yang pertama ini tidak hanya batik, boleh juga ke bisnis yang lain ya, yang teman-teman, Bapak Ibu punya. Nah, kita harus pertama itu kenali pasar dalam bisnis. Nah, jadi kita harus tahu nih, siapa sih target pasar kita, siapa sih target konsumen kita gitu. Misalnya nih, contoh kalau punya saya ya yang batik. Nah, misalnya nih kita sudah mengelompokkan misalnya dari daerah, data kependudukan, cara hidup, dan sikap. Nah, pertama kalau daerah, misalnya kalau misalnya batik nih, nah pastinya saya harus uh, menargetkan orang Jambi terlebih dahulu. Nah, orang Jambi harus nih saya targetkan sebagai konsumen saya nih. Nah, lalu kalau sudah Jambi udah dikenal, nah mulai saya kalau bisa nih batik saya nih terkenal di Indonesia nih. Nah, terus sudah di Indonesia, coba kita ke mancanegara. Jadi kita harus mencoba uh, menargetkan di daerah mana saja yang menjadi target pasar produk kita. Misalnya kalau kita menjual oleh-oleh, ya berarti kan cuma Jambi aja tuh nggak bisa keluar. Nah, pokoknya tapi harus menargetkan di daerah mana nih produk saya harus terjual gitu. Lalu ada data kependudukan. Nah, kalau batik nih misalnya eh, pria dan wanita pastinya, lalu usianya itu rentan bisa 5 sampai 54 tahun. Kalau misalnya usia dini yang kayak 5 tahun itu seperti ibu-ibu yang mau seragam gitu. Jadi saya masih bisa nih menargetkan produk saya untuk anak kecil. Nah, seperti itu. Lalu pegawai pemerintahan dan swasta. Kalau misalnya di batik nih, lalu ada juga instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Nah, kalau cara hidupnya bagaimana? Nah, contohnya kalau misalnya di batik saya itu, yang pastinya cara hidupnya dia ingin batik Jambi asli. Nah, bukan yang eh, printing yang saat ini lagi tren juga ya. Nah, jadi kalau bisa dia batiknya mau batik Jambi asli. Yang ingin batik Jambinya home production gitu. Home production artinya dia handmade. Prosesnya juga yang manual. Lalu untuk sikapnya bagaimana? Kalau sikapnya itu suka mengoleksi batik dan juga suka berbusana batik. Serta dia juga fashion modis nih. Dia suka mengoleksi batiknya itu dalam berbagai hal gitu. Misalnya bisa untuk kantor, bisa untuk acara formal, acara non formal seperti itu. Lanjut, sudah mengenali pasar dalam bisnis, kita bisa bangun brand yang kuat dan beritahu jati diri brand. Nah, membangun brand yang unik dan memikat generasi muda. Nah, generasi muda saat ini pastikan bisnis kita memiliki cerita atau storytelling yang kuat dan otentik. Hal ini bisa menciptakan hubungan emosional antara produk dan konsumen. Nah, brand yang memiliki nilai budaya sekaligus modern, dia akan lebih menarik. Nah, misalnya kalau batik Jambi di saya itu, saya memiliki storytelling kalau batik saya itu
menjual dan memproduksi. Jadi saya juga menjual dan memproduksi juga. Tidak hanya menjual saja nih, tapi saya juga memproduksi batik dalam berbagai macam hal atau berbagai macam produk seperti bahan batik, kemeja batik, jas batik. Nah, di situ kita mulai nih mengenali storytelling dari brand kita. Nah, lalu kita juga mengenali slogan atau tagline dari produk kita. Nah, misalnya kalau batik Jambi Arini identik kalau misalnya dari dulu tuh dikenal dengan sentuhan warna alam. Tapi itu juga sudah saya kenalkan ke teman-teman saya, ke orang-orang yang saya kenal. Jadi mereka tuh akan ingat gitu slogan atau tagline kita. Nah, kayak saya nih batik Jambi Arini, sentuhan warna alam gitu. Sampai saya juga tulis di Instagram gitu. Selanjutnya di sini yaitu membangun jaringan. Yang ketiga, membangun jaringan dan networking. Nah, membangun jaringan ini sangat penting ya, karena menjalin kerjasama dengan orang-orang, kita akan lebih dikenali dan orang bakal apa ya tidak lupa dengan kita. Nah, jadi menjalin kerjasama, misalnya dengan para pengrajin batik, misalnya saya juga pengrajin batik, tapi juga saya bisa bekerja sama dengan pengrajin batik lainnya. Kenapa? Misalnya saya kebetulan batik ini saya nggak ada nih, tapi konsumen saya butuh. Nah, saya bisa bekerja sama dengan batik ini. Jadi orang itu tidak melupakan kita gitu. Konsumen itu tidak akan lupa dengan kita karena kita sudah berusaha untuk melayaninya. Gitu. Nah, jadi bisa uh, misalnya para produk makanan bisa juga saling kerjasama nih. Pokoknya bisa saling kerjasama dengan sesama uh, sesama produk gitu. Lalu kita juga bisa kerjasama dengan pengusaha-pengusaha di bidang lain. Terus juga kita bisa bekerja sama dengan supplier, terus komunitas, organisasi, dan pihak terkait lainnya. Nah, kalau saat ini, contoh komunitas yang saya ikuti, saya mencoba mengikuti WUBI Jambi. Nah, WUBI itu adalah kepanjangannya Wirausaha Unggulan Bank Indonesia dari Provinsi Jambi. Tetapi itu juga melalui seleksi ya. Nah, makanya kalau misalnya kita kenal sama orang, jadi orang itu bakal ngajak kita nih untuk, coba ini yuk, ngikutin ini, ada seleksi WUBI Jambi. Nah, saya waktu itu mengikuti WUBI Jambi itu ketika saya kuliah semester 3. Jadi saya itu paling muda di antara Bapak Ibu yang sudah senior-senior. Nah, saya paling muda di situ. Dan alhamdulillah saya lulus. Nah, jadi dari situ saya sudah memahami nih, berarti ini jejaring sosial kayak gini atau networking ini sangat penting. Nah, lalu saya juga mengikuti FKM JKS, ini organisasi hanya mahasiswa, tapi saya ikuti juga karena saya berpikir ketika mahasiswa-mahasiswa ini tahu tentang usaha saya, ke depannya kalau misalnya mereka jadi orang nih, jadi apa nanti kerja di mana, nanti ingat dengan saya gitu. Nah, ini FKM JKS Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Kota Seberang. Walaupun mahasiswa, saya tetap ikut gabung nih dalam komunitas mahasiswa tersebut. Nah, lalu juga saya ikuti IPMI Jambi, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Di situ para muslimah. Jadi atau kayak misalnya ibu-ibu, kayak emak-emak itu ya. Nah, itu kan paling jago tuh kalau misalnya tentang fashion. Nah, itu saya coba ikuti juga. Terus juga ada komunitas Film Jambi, nah Forum Indonesia Muda ini juga organisasi yang saya coba masuk gitu. Jadi orang tuh kenal juga dengan saya gitu. Nah ada juga Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Nah ada juga Wirausaha Uinsuta Jambi ini juga waktu saya kuliah dan Ikra Indonesia yang saat ini saya ikuti yaitu Industri Kreatif Syariah Indonesia. Nah, di situ pokoknya kalau komunitas itu kalau ada yang bagus, nah gak apa-apa kita coba masuk aja ke dalam komunitas itu. Entah itu kita nanti aktif atau enggak, ya itu belakangan aja. Yang penting kita udah dikenali sama orang di organisasi tersebut gitu. Lalu selanjutnya, nah bagian 3 yaitu strategi pemasaran online yang efektif. Nah, apa saja sih strategi pemasaran online yang efektif untuk usaha kita? Misalnya batik atau misalnya usaha yang lainnya yang teman-teman geluti. Nah, strateginya apa saja? Nah, pertama, boleh kita bisa
dengan pertama itu yaitu membangun toko online. Nah, membangun toko online misalnya platform e-commerce mana yang paling cocok. Kalau Shopee ini sebenarnya saya belum terlalu aktif, cuman boleh nih kalau misalnya teman-teman punya produk lain bisa dicoba. Kan kalau batik ini sebenarnya produksinya nggak massal ya, nggak langsung banyak. Jadi kalau misalnya saya tuh brandnya itu lebih ke limited edition. Maka kalau misalnya untuk produk batik ini saya kalau bisa beberapa produk saja yang mungkin saya jual di Shopee, nggak semua gitu. Tapi teman-teman yang kalau produk makan kan itu terus aja tuh yang diproduksi, asalkan jualannya rajin. Nah itu bisa upload aja di Shopee. Nah toko oren ya bisa di iniin aja gitu, di posting aja di toko oren gitu. Lalu bisa ke konten marketing. Nah, kalau konten marketing ini kita bisa membuat konten konten yang menarik seperti foto, video ataupun tulisan. Nah, kalau misalnya di saya ini saya contohin fotonya tuh dibuat lebih klasik gitu. Mungkin ada ide-ide lain juga bisa dikembangkan foto-foto tersebut gitu. Nah, di sini saya buat seperti klasik gitu karena kan dengan sentuhan warna alam. Nah, jadi mungkin para customer saya itu lebih menarik minat untuk membeli gitu. Selain konten marketing, juga nah yang paling penting itu adalah Ini apa? sosial, Eh, sosial media ini marketing. apa dulu? Kakak bisa di unmute dulu, dimatikan dulu. Nah, lalu ini sosial media marketing. Nah, sosial media ini sangat penting ya. Apalagi sekarang kan orang rata-rata ya sudah menggunakan sosmed ya. Jarang banget anak muda sekarang nggak ada sosmed. Nah, harus up to date gitu ya. Nah, dari sosmed ini kan berbagai macam informasi banyak nih. Makanya semua generasi anak muda sampai yang sekarang bapak-bapak ibu-ibu tuh udah pada coba punya sosmed nih. Nah, kita memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga ada WhatsApp bisnis untuk menjangkau audiens kita yang lebih luas. Nah, di sini saya contohkan batik saya yang saya pegang, yaitu batik Jambi Arini. Awalnya di sini bisa terlihat ya di dashboard profesional. Nah, ini kan ada 95.000 tayangan dalam 30 hari terakhir. Nah, waktu dulu saya waktu ketika duduk di bangku kuliah pada tahun 2019 2020 itu saya masih mengembangkan media sosial itu masih dikit banget tuh nggak sampai segini. Ini kan di dashboard profesional ini kan 95.000. Kalau dulu itu cuman 1.000 loh, 1.000, 3.000. Nah, nggak sampai kayak sekarang. Nah, kenapa 1.000 cuman sampai 3.000 juga? Karena di situ saya belum aktif nih di sosial medianya. Nah, trik-triknya mungkin dengan cara post gitu. Kita post aja produk kita. Nah, di sini juga pokoknya saya memanfaatkan media platform yang Instagram ini sangat saya maksimalkan juga. Nah, makanya dia lama-kelamaan naik dia. Nah, ini ada 95.000 tayangan ya. Bisa dilihat ya di sini ya. Nah, kalau dulu itu masih 1.000, 3.000, nggak sampai kayak sekarang. Tuh. Boleh selanjutnya. Nah, sekarang kan juga ada WhatsApp bisnis ya. Sangat terbantu sih bagi teman-teman yang mempunyai usaha. Nah, kayak saya pribadi itu juga menggunakan WhatsApp bisnis. Nah, jadi WhatsApp bisnis ini kan mempunyai apa ya katalog gitu kan. Nah, di sini kita bisa ngelola ini katalog-katalog produk kita. Jadi kita bisa post aja nih di sini. Nah, di sini juga di WhatsApp bisnis kita bisa melihat tayangan katalog kita naik kah. Nah, ini alhamdulillah di WhatsApp bisnis saya ini naik semua nih. Terus tayangan profilnya itu 130 dan juga tayangan status saya itu sampai 5,8 ribu. Nah, itu semua uh, kita coba ngeposting ya Bapak Ibu ya teman-teman, coba diposting aja produk-produknya gitu. Tapi memanfaatkan WhatsApp bisnis, jangan WA pribadi gitu. Kalau misalnya punya usaha, diusahakan aja punya WA bisnis gitu. Di sini juga ada bisa kita tulis ya pesanan baru, pesanan selesai. Nah, jadi dengan adanya WA bisnis ini sangat terbantu sekali bagi yang mempunyai usaha gitu.
Baik, selanjutnya boleh. Nah, di sini juga coba kita memanfaatkan TikTok. Nah, TikTok ini kebetulan juga saya baru-baru aktif juga. Nah, ini adalah yang mengikuti ada 578. Nah, jadi alhamdulillah lama-lama menjadi naik nih. Alhamdulillah selalu bertambah kalau kita sering post video gitu. Dan saya juga coba live sih kemarin udah bisa alhamdulillah. Nah, teman-teman yang nggak ada kerjaan, maksudnya ada nganggur-nganggur gitu. Nah, coba aja mulai live di TikTok. Karena sebenarnya TikTok itu sangat berpengaruh sebenarnya. Nah, Instagram tadi juga gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa memanfaatkan paid advertising. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan strategi berbayar untuk meningkatkan visibilitas produk. Nah, ini kebetulan saya pada jam 1.47 dulu ya, pernah saya coba eh, iklan melalui Facebook. Nah, ini Facebook bisnis. Nih, alhamdulillah dia itu apa ya melalui beberapa tahap tapi lumayan ini ya. Cuman dia berbayar juga. Nah, di sini juga saya pernah coba dan itu memang pas kita sudah mengiklankan produk kita di Facebook itu memang audiensnya itu para bapak ibu. Nah, karena kan kalau anak muda jarang yang main Facebook. Itu saya cobanya kebetulan kemarin di Facebook nih. Nah, pokoknya sangat berpengaruh sih di bisnis saya kemarin waktu saya coba dengan paid advertising ini. Nih, selanjutnya boleh ke bawah. Nah, ini contohnya. Nah, nanti dia ada dibilang nih iklan Anda disetujui. Jadi iklan yang mau kita promosikan itu nanti di apa ya dipelajari dulu dah sama metanya. Nah, baru nanti disetujui. Tuh juga saya ada bayar tuh 385.000. Itu berapa hari? 5 hari kemarin. Nah, jadi tapi kalau itu tuh melalui proses ya. Kalau misalnya em, dengan iklan seperti itu. Kalau Instagram belum saya coba, saya baru Facebook sih coba kemarin gitu. Boleh selanjutnya, ini adalah influencer marketing. Nah, kita bisa bekerja sama nih dengan para influencer untuk mempromosikan usaha produk kita. Nah, misalnya produk apa saja yang dijual, itu coba kita mengkolaborasikan produk kita tadi, coba dijualkan dengan influencer tadi. Nah, misalnya kalau yang lagi tren sekarang dengan para Instagramable ya, para influencer yang ada di Instagram. Kalau TikTok juga bisa. Jadi yang sangat berpengaruh sih kalau misalnya menurut saya itu Instagram dan TikTok. Nah, kalau misalnya di Facebook juga berpengaruh nanti audiensnya itu lebih ke bapak ibu gitu. Karena anak muda jarang pakai Facebook. Nah, contohnya kalau saya ini kemarin saya pernah eh, bekerja sama dengan Hari Putra Lida. Jadi Hari Putra ini orang Jambi, tetapi dia mau ini nih, mau pakai batik nih sampai ke Rusia. Jadi dia sampai mencari gitu, nah siapa kira-kira produk batik yang bisa saya ajak kerjasama. Nah kebetulan dia mengajak Batik Jambi hari ini gitu. Nah jadi dengan adanya influencer tadi, mereka kan banyak tuh pengikut Instagramnya atau pengikut TikToknya. Jadi mereka bisa memberitahu tentang produk kita gitu, memberikan manfaat-manfaatnya bagaimana gitu. Jadi kita bisa ini tadi ya dengan cara influencer marketing atau kalau misalnya di zaman sekarang itu ada paid promote, ada juga endorse gitu ya. Walaupun nanti biasanya berbayar sih. Nah, nanti disiapkan aja dan kita juga bisa melis siapa influencer yang cocok dengan produk kita seperti itu. Selanjutnya, nah di sini saya memberitahukan tentang kisah perjalanan usaha batik saya yang saya geluti ya. Nah pertama yaitu di sini ada contoh produk. Nah ini contoh produk saya. Ini saya coba kontrak model dan fotografer untuk foto produk. Nah, jadi awalnya bisa juga sih kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalnya nggak mau nih kontrak kontrak dengan model atau fotografer, bisa dengan HP aja nggak apa-apa.
Tapi disarankan kalau misalnya sekarang ini bagusnya itu ke HP iPhone ya, iPhone. Kalau misalnya Android juga bisa, tapi lebih difokusin aja gambarnya. Nah, kalau misalnya iPhone tuh dia lebih jelas gitu. Jadi kalau foto produk itu sangat penting. Kalau misalnya foto produknya mencong-mencong ataupun buram, jadi kan konsumen kita kan bingung nih, produk kita itu apa sih gitu. Nah, jadi kalau bisa, kalau misalnya mempunyai modal atau dana, boleh tuh kontrak modelnya, misalnya sehari aja gitu, seharian gitu. Kira-kira bisa nggak? Nah, nanti fotografernya juga gitu. Fotografer itu kita bisa fotonya di studio dia, studio ataupun di toko kita gitu. Yang ini mungkin tergantung dana lah ya. Kalau misalnya nggak ada tadi mungkin pakai HP aja, terus kita pakai background putih misalnya. Asalkan pokoknya backgroundnya itu nggak ngacau gitu. Yang penting rapi aja pasangnya. Itu kita bisa nih foto pakai HP aja gitu ya. Nah, ini perjalanan saya dengan produk saya dulu itu fotonya juga macam-macam ya. Saya juga pernah kerjasama dengan fotografer berbagai macam gitu, berbagai macam fotografer. Jadi di situ nambah pengalaman saya dalam foto produk gitu. Lalu di sini juga pemasaran produk. Nah, untuk pemasaran produk, nah saya juga coba menjualkan produk saya itu ke berbagai daerah. Nah, yaitu tadi tuh berpengaruh dari media sosial tadi. Nah, coba kita misalnya saya pribadi sih pengalaman saya di Instagram ya, di Instagram yang lebih ngejor gitu. Setelah saya menginfo apa kolaborasi dengan influencer, jadi berbagai macam konsumen dari luar itu mulai DM nih, DM langsung ke WhatsApp bisnis nih, nanya-nanya tentang batik. Nah, jadi eh, produk kita itu bisa dijangkau oleh pasar yang lebih luas gitu. Nah, kalau misalnya bingung nih soal pengirimannya kan sekarang sudah ada JMT atau JNE, jadi bisa dikirim aja gitu. Mudah kok gitu. Kalau misalnya sekarang tuh Mobil eh, ate ini. pokoknya kalau pemasaran produk itu kita Mobil di sini. posting-posting aja. Nah, dan saya Aduh. juga karena kan tadi udah saya ceritain, saya kan udah ada ngikutin komunitas, terus saya eh, lebih dikenal banyak orang. Jadi orang itu kalau misalnya mencari batik bisa dengan saya gitu. Nah, jadi eh, teman-teman yang ada ini kan kadang kan bisa ke luar negeri tuh. Nah, jadi bisa mempromosikan produk kita. Nah, alhamdulillah juga penjualan saya udah ke berbagai macam negara. Itu baik melalui pengiriman, ada juga yang pengiriman, ada juga yang melalui tangan kedua gitu. Nah, nggak apa-apa tangan kedua, tapi kan produk kita kan, oh berarti sudah ada nih di luar negeri gitu. Yang penting ada dokumentasi tadi ya, ada nih fotonya gitu. Ini kayak ada di Turki, ini teman saya ada di Turki, terus di Rusia tadi. Nah, terus di Taiwan, teman saya itu di Malaysia. Ini ada jaket bomber juga di Malaysia, Kairo sama Suriah gitu. Selanjutnya, nah kalau misalnya perjalanan dikenal sama orang hebat, batik saya itu eh, karena saya tadi berjejaring tadi kan, networking tadi itu sangat penting. Makanya misalnya orang butuh shawl batik atau batik gitu kan aksesoris itu bisa dengan saya gitu. Nah, makanya ini alhamdulillah sama Bapak Yusuf Kala gitu, ada juga Bapak eh, Al Haris gitu kan memakai batik. Nah, ini alhamdulillah lah dikenal ini sampai ke duta besar Rusia juga ya. Selanjutnya boleh. Nah, ini penghargaan dan pencapaian saya. Mungkin di sini juga saya masih belajar ya, nggak masih nggak puas gitu, harus masih belajar. Nah, di sini penghargaan dan pencapaian yang saya ikuti dan ada Batik Jambi Arini Sentuhan Warna Alam itu mendapatkan juara satu pada event FESYAR, yaitu Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera, yaitu pada tahun 2024 di Batam, yaitu tahun ini ya. Nah, lalu saya juga Robi Arini Manasikakar dari Batik Jambi Arini, Sentuhan Warna Alam, Provinsi Jambi, saya juga terpilih menjadi awardee BSI Maslahat Sosiopreneur se-nasional yang berlokasi di Bogor.
Nah, di sini juga saya mengikutinya dari media sosial ya, dari Instagram. Saya melihat teman saya posting, jadi saya coba mengikuti. Nah, alhamdulillah saya di sini juga mendapatkan ilmu dari BSI Maslahat Sociopreneur. Lalu selanjutnya, nah di sini Batik Jambi Arini Sentuhan Warna Alam dari Provinsi Jambi juga mewakili Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, terpilih mengikuti event Batam ITT, Batam Investment Trade and Tourism, yang diadakan di Mall Nagoya Hill Batam. Nah, lalu Batik Jambi Arini Sentuhan Warna Alam dari Provinsi Jambi terpilih dalam event FEG di XKKI Karya Kreatif Indonesia Nasional yang diadakan oleh Bank Indonesia. Ini Bank Indonesia Pusat ya, di Jakarta Convention Center. Nah, di sini juga kuncinya harus pede ya, harus percaya diri. Kalau misalnya diajak itu juga kalau bisa mau gitu. Jangan takut juga. Lalu penghargaan dan pencapaian selanjutnya. Nah, di sini saya juga coba dari beberapa seksi usaha-usaha yang ada di Provinsi Jambi yang diadakan oleh JNT Pusat yang ada ini. Berarti Jambi hari ini terpilih mewakili JNT Provinsi Jambi menuju nasional. Nah, di sini ada dokumentasinya. Ini juga mengikuti bazar ya, itu. Lalu Batik Jambi hari ini Sentuhan Warna Alam mewakili JNT Provinsi Jambi dalam event Festival Indonesia Pesta Anak Bangsa yang bekerja sama dengan JNT Express Pusat di GBK Senayan. Nah, mungkin itulah paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Di sini juga bisa menghubungi saya ya. Kalau Instagram saya itu ada @arinirin. Lalu nomor telepon saya atau ini juga WA ya 082178467499 dan email saya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Perjalanan dari sosok Mbak Arini ya, mulai dari juga mengawali tentang bisnis, belajar juga ikut ya beberapa event, bahkan juga diajak beberapa kali, bahkan akhirnya juga mendapatkan pencapaian yang sangat hadir yang cukup luar biasa ya bagi Batik Arini itu sendiri. Bahkan tadi juga beberapa event-event yang diikuti juga ada juga prestasi yang dihadirkan juga ya terkait keterlibatannya. Ini cukup menarik ya buat Mbak Arini, tentunya juga bagi Bapak Ibu juga yang sudah mulai bisnis tapi juga mungkin belum banyak sekali ya perubahan, baik itu juga masih stuck atau juga belum banyak juga mencapai dari beberapa prestasi yang dicapai. Mungkin ini juga sebagai motivasi ya buat teman-teman sekalian. Di mana sekarang sosok muda juga bisa nih bergerak terus maju untuk bagaimana menjalankan bisnisnya. Oke, mungkin sebelum pertanyaan dari saya juga nantinya, ini juga saya ingin bacakan dulu nih Mbak Arini, udah ada beberapa pertanyaan ya. Oke, dari Kak Dimas Palembang. Oke, bagaimana ya Kak cara menyesuaikan waktu antara pendidikan, kuliah, sama bisnis sesuai pengalaman Kakak gitu. Nah, ini juga bagus nih. Silakan Mbak Arini. Bagaimana Oke, bagaimana ya Kak cara menyesuaikan waktu antara pendidikan, kuliah, sama bisnis sesuai pengalaman Kakak gitu? Oh, jadi kalau misalnya pengalaman saya ya. Nah, kalau bisa itu pertama kita bisa lakukan dengan perencanaan yang matang dan disiplin. Misalnya nih, kita, halo, ini coba bisa dimatikan dulu ini audionya. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa buat jadwal detail. Nah, kalau bisa kita mempunyai buku ya. Nah, buku kayak gini. Nah, jadi buku itu kita coba nih buat jadwal detail eh, mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Misalnya nih dulu waktu kuliah saya kan banyak tugas juga tuh, apalagi pendidikan bahasa Arab ya dulu. Nah, jadi coba kita prioritaskan dulu. Kalau kuliah kan penting banget ya. Jadi coba kita kerjakan dulu tugas kuliah kita gitu. Mana yang kita prioritaskan. Jadi tentukan tugas-tugas yang paling penting di setiap bidang. Nah, misalnya kalau kuliah nih, yang paling penting apa? Mengerjakan tugas. Kalau organisasi mungkin nomor dua gitu. Itu
boleh kita coba di list gitu. Nah, jadi tentukan tugas-tugas yang mana yang paling prioritas, kuliah, bisnis, sama pribadi gitu. Itu coba buat list tadi ya, ditulis gitu. Lalu kita coba blok waktu namanya. Jadi kita bisa sisihkan waktu khusus untuk setiap aktivitas kita nih. Nah, gunakan misalnya kita gunakan aplikasi kalender kita di HP nih, di HP. Nah, untuk mengingat kita nih hari ini kita ngapain, besok kita mau ngapain gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan kalender yang ada di HP ya, aplikasi kalender. Nah, kita setiap hari itu kalau bisa produktif gitu. Lalu kita bisa menjadwalkan list-list tadi dengan fleksibel. Jadi sebenarnya jadwal kita tadi itu bisa dirubah gitu sesuai dengan waktunya. Nah, tapi kita mempunyai rencana cadangan kita mau ngapain nih kalau misalnya ini nggak jadi. Misalnya kan kalau misalnya kita apa ya ngumpul organisasi misalnya itu kan menambah jaringan sosial itu. Nah, kegiatan itu kalau misalnya nggak jadi kumpul nih. Nah, coba kita pikir kita harus ngapain kalau misalnya nggak jadi nih. Nah, itu jadi mungkin kita buat jadwal detail tadi ya, memprioritaskan, terus kita blok waktu, terus kita lebih fleksibel dengan rencana kita. Kalau kita nggak ngumpul tadi, kita harus ngapain gitu. Uh, Mungkin itu sih. Sama kalau misalnya kita punya bisnis ya, kalau bisa kita punya tim. Nah, jadi kita bisa membagi tugas kita dengan tim kita. Jadi kalau misalnya kita punya tim, nah kita bisa dibantu pekerjaan kita tuh dibantu orang lain gitu. Misalnya kan kayak toko misalnya kan. Nah, jaga toko tuh kalau bisa punya tim gitu. Kalau kita sendiri, nah kita kan bingung nih kalau kita dipanggil orang, terus kita mau kuliah, nah nggak ada yang jagain. Nah, kalau bisa kita punya tim gitu. Jadi dengan adanya tim, eh, pekerjaan bisnis kita menjadi terbantu gitu. Misalnya kan kalau jual makanan nih di tepi-tepi jalan atau misalnya lagi di tokonya, pokoknya harus ada orang gitu. Kalau misalnya kita kan banyak kegiatan lain. Jadi kalau bisa ada tim juga. Terus tuh apa lagi ya? Misalnya juga kelola waktu yang efektif. Jadi jangan menunda-nunda kalau bisa. Kalau ada tugas kuliah ya coba kerjain. Nah kalau misalnya mepet, nah tergantung sih kalau mepet itu mungkin nggak bisa ngerjain waktu itu. Nah kalau bisa kita tuh pokoknya kalau ada tugas itu dikerjakan aja, nggak usah nunda-nunda. Ini anak muda kan kadang sering nunda-nunda nih. Nah coba kalau misalnya kita tuh manfaatkan waktu tadi, kalau misalnya ada tugas, coba kita kerjakan sekarang. Kalau nunda-nunda biasanya kan sampai jam 12 malam kita ngerjain. Nah, itu kan tidur kita, istirahat kita tuh menjadi nggak bagus gitu. Jadi, kita tuh harus cukup juga istirahat kita untuk menjaga produktivitas kita. Nah, supaya kita tuh tetap produktif gitu paginya. Nggak kesiangan, nggak sampai bangun jam 10 pagi atau jam 11 pagi gitu. Kalau bangun pagi itu bagus loh, bangun subuh itu. Nah, terus juga kita lebih ke fokus pada satu tugas. Nah, jadi kalau bisa fokus pada satu tugas ini maksudnya ketika kita ketika kita mempunyai tugas kuliah tadi, nah coba selesaikan dulu sampai selesai. Jadi kalau misalnya tugasnya itu udah selesai, kita bisa beralih ke tugas lainnya. Jadi nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran, aku belum ngerjain ini belum selesai nih. Nah, kalau bisa itu coba kerjakan sampai tuntas gitu, nggak usah setengah-setengah. Nah, jadi nggak kepikiran lagi. Gitu. Eh, Sama kalau misalnya di daerah kamu nih ada senior-senior yang bagus dalam bisnisnya juga kamu bisa eh, apa ya sama-sama belajar gitu sama yang senior tadi gitu. Gimana sih pengalamannya? Kalau misalnya saya pribadi yang tadi lah lebih ke mana yang prioritas, coba di list, terus fokus sama satu tugas, terus juga mengelolakan waktu dengan efektif dan juga mempunyai tim seperti itu. Jadi semuanya kebagi antara kuliah, bisnis, dan juga pribadi kita. Mungkin seperti itu sih.
Oke, ini bagus sekali ya jawaban dari Kak Arini ya. Relate mungkin dengan teman-teman yang masih muda ya gitu ya. Oke, kita langsung pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Arini. Ini dari Kak ini ada juga sapaan dari Kak Martini ya. Rakit Salib bisa hadir ya. Juga buat Kak Nining Restia dari Padang. Bagaimana ya Kak caranya supaya kain khas daerah bisa disukai oleh konsumen? Nah, ini mungkin tips dari Mbak Arini. Boleh silakan. Oke, sebelumnya ini azan ya di sini. Coba kita dengerin azan dulu. Oh, oke, baik silakan. Ntar ya azannya. Oke, buat teman-teman sekalian, sembari nunggu ya selesai azan di tempatnya Mbak Arini, mungkin buat teman-teman bisa tanyakan, mungkin tinggal aja di kolom chat, atau juga yang ingin raise hand silahkan ya, biar bisa langsung bersapa langsung ya, atau bertanya langsung kepada Mbak Arini. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan sungkan, apalagi nih sosoknya muda, walaupun kita sudah mungkin cukup ya matang di usia, tapi kan belum tahu kita juga di dalam hal pengalaman dan juga bisnis kita juga bisa belajar banyak dari sosok Mbak Arini yang telah melewatkan juga perjuangan bisnisnya. Nah, sembari itu juga kita menunggu Mbak Arini menjawab nantinya. Ini udah ada dari Kak Adeos ya. Jadi boleh langsung on mic Kak ya, ketika Mbak Arini sudah siap menjawab nanti. Baik, Andri, terima kasih. Oke, ditunggu ya. Baik, Kak. Oke, buat teman-teman juga nggak apa-apa ya yang ingin tulis saja pertanyaan, silakan aja isi ya sebanyak-banyaknya di kolom chat. Bentar ya, masih azan. Oke, siap.
Oke, kita menunggu apa ya Kak Nining? Di tempatnya Mbak Rini lagi sedang azan. Jadi kita sembari itu. Gitu. Oke, silakan Mbak Rini. Oke, tadi ini ya pertanyaannya, gimana agar kain kita lebih disukai konsumen nih? Ya, Ya, oh, kalau misalnya eh, kan di berbagai daerah kan mempunyai batik atau kain tersendiri ya, atau produk tersendiri. Nah, bagaimana sih supaya produk kita itu lebih disukai konsumen, apalagi kayak Gen Z ya, dan juga ibu-ibu sekarang kan lebih tren gitu ya sama fashion. Nah, pertama kita bisa mendesain produk kita itu lebih ke modern gitu. Nah, kita bisa memadukan motif tradisional di daerah kita itu dengan desain kekinian. Nah, misalnya juga kita buat ready to wear yang lagi tren saat ini pokoknya gitu. Jadi kita buat desain itu nggak kayak gitu-gitu aja. Kita buat lebih mengikuti tren gitu. Jadi poin pertama bisa kita mendesain motif batik kita atau mendesain produk kita lebih modern. Lalu kita juga kan gimana disukai oleh konsumen. Kita juga uh, memilih batik atau bahan bahan awalnya ya bahan putih yang memiliki kualitas yang premium. Nah, jadi kita gunakan bahan yang berkualitas baik dan produksinya diproses dengan baik gitu. Kalau misalnya kan biasanya kita kalau pemula kan produknya itu kan sering gagal. Nah, kita coba aja lagi. Nanti kalau kita coba-coba terus, nah lama-lama hasil dari produk kita tuh bagus kok gitu. Jangan pernah berhenti mencoba gitu. Lalu kita coba buat dengan harga terjangkau. Mungkin kalau sekarang kalau batik ya kayak saya melihat pasar dari batik ini nih di harga berapa, range harga berapa yang di pasaran gitu. Misalnya kan harga kalau misalnya saya kan ada yang 300, ada yang 250. Nah, tapi sesuai kualitas juga ya. Nah, kita juga membuat harga itu kalau bisa yang terjangkau, tapi sesuai dengan kualitas pokoknya. Sesuaikan lagi harga kita itu dengan kualitas dan daya beli kita. Kalau misalnya eh, para pembeli kita itu para pejabat, ya mungkin bisa kita tawarin yang bagus gitu, yang harga 500 atau 1 juta gitu. Kalau misalnya masyarakat menengah ke bawah, nah kita bisa tawarkan eh, produk yang harganya itu 250 ke bawah atau 300 ke bawah gitu. Lalu setelah kita melihat harga kita nih, kita udah menentukan range harga, kita juga melakukan promosi. Nah, promosi kreatif. Jadi promosi kreatif itu kita bisa membuat video, membuat konten foto melalui medsos tadi gitu. Nah, kalau misalnya kita membuat konten yang bagus, nah pasti orang akan tertarik. Wih, bagus nih kontennya nih. Nah, aku pengen beli nih produknya gitu. Nggak harus batik ya, tapi kayak makanan atau misalnya kalian punya apa ya produk lainnya. Nah, itu dipromosin aja melalui konten video. Lalu kita juga bisa kolaborasi. Nah, kolaborasi misalnya saya bisa mengkolaborasikan batik saya itu dengan penjahit lain atau fashion designer. Nah, jadi kalau kita kolaborasi, produk kita itu lebih dibuat tren-tren yang baru gitu. Pokoknya kain batik. Nah, kan tadi kan kain daerah. Nah, kain daerah itu coba ini aja Ibu dikolaborasi aja dengan fashion designer yang ada di daerah gitu. Fashion designer ataupun penjahit penjahit biasa nggak apa-apa. Nggak harus fashion designer kan mungkin fashion designer kan agak mahal tuh biayanya. Jadi kalau bisa ke penjahit aja yang tapi penjahitnya itu bisa kita telusuri dulu bagus nggak jahitannya gitu. Dia nggak basing-basing nggak gitu jahitannya. Nah, mungkin kalau sudah kolaborasi, eh, kita bisa buat produk kita itu berbagai macam tadi, berbagai macam desain gitu. Bisa kita buat kayak, kalau saya tuh bisa juga buat tas laptop gitu. Tapi ya juga kerjasama dengan orang Jawa, gak apa-apa. Yang penting itu kan dari batik kita gitu. Terus misalnya dibuat tadi jaket bumber, nah atau jas batik. Nah, jadi kain daerahnya tuh lebih terlihat bisa dipakai gitu.
Mungkin tips tambahannya itu yaitu riset pasar. Di riset dulu pasar kita tuh seperti apa gitu. Kayak kenali preferensi konsumen-konsumen yang cocok dengan produk kita. Mungkin seperti itu sih. Oke, mic-nya nggak ini, Mas. Mic-nya masih mati. Oke, ya. Oke, sorry, sorry. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya karena tadi Kak Adias juga sudah menunggu. Mungkin boleh buat Kak Adias yang tadi sudah raise hand. Silakan on mic. Terima kasih Kak Andri. Oke, siap. Boleh Silakan Kak. ya, siap. Izin izin bertanya sama Mbak Andri, Mbak Ari ya, Mbak Ari, sorry, maaf. Maaf, saya juga agak telat Mbak join ini. tadi. Hari ini Mas ya. Oh, ini baik baik. Ya Mbak Arini. Jadi gini Mbak Arini. Yang pertama kali adalah dasar apa yang menjadikan Mbak Arini apa namanya menjadi pengusaha batik itu yang pertama. Untuk keduanya proses awal menjadi apa namanya sampai dengan apa pengalaman apa saja yang menjadikan Mbak Ari sampai sampai dengan detik ini Mbak Ari bergelut di dalam jadi pengusaha batik. Dan pangsa pasarnya apakah hanya di Indonesia saja atau memang sudah sampai ke luar negeri? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Adeos. Nih Mas Adeos dari mana ya? Dari Tangerang, Oh, dari Ya. Tangerang, Masya Allah. Dari Tangerang, Tangerang itu banyak sekali tuh pengusaha-pengusaha batik yang keren juga tuh. Nah, eh, jadi pertanyaan juga yang pertama ini ya, apa yang menjadi dasar dan menjadi dasar saya ingin menjadi pengusaha batik tadi ya, dasarnya ya. Nah, kalau saya pribadi itu dasar menjadi pengusaha batik itu yang pertama karena minat dan cinta saya terhadap batik. Nah, minat dan cinta terhadap batik. Jadi itu kunci yang pertama. Kalau kita nggak cinta sama batik, nggak cinta sama produk batik, oh batik itu kayak gitu-gitu terus, batik itu apalah gitu kan. Nah, berarti kita tuh harus cinta dulu nih sama produk yang kita jual. Nah, misalnya saya tadi kan minat dan cinta terhadap batik terlebih dahulu. Jadi kita bisa memulai dengan pemahaman mendalam tentang sejarah batik, lalu kita bisa mengenali tentang proses pembuatannya yang mendalam, dan nilai seni batik adalah kunci utama. Nah, gitu. Nggak harus batik ya, cuman usaha lain juga bisa. Jadi kita lebih bisa mendalami hal-hal tersebut seperti sejarah tadi ya. Nah, lalu setelah minat dan cinta terhadap batik tadi, saya, halo, kenapa? Nah, Lanjut oke, aja yang Kak. Yang kedua yaitu uh, kreativitas. Nah, kreativitas yaitu di sini membuka peluang untuk menciptakan desain dan unik. Nah, desain unik dan inovatif. Nah, di sini saya pikir dengan batik ini saya bisa membuka peluang apa ya? Membuka peluang untuk menciptakan desain yang lebih ke anak-anak muda gitu, yang lebih disukai Gen Z. Jadi kita mempunyai peluang. Biasanya kan kadang Gen Z itu biasanya nggak terlalu suka nih sama batik. Nah, dengan adanya kita, nah coba kita melakukan kreativitas yang lebih. Nah, jadi kita bisa memperkenalkan batik itu kepada Gen Z tadi gitu, konsumennya anak muda. Lalu yang ketiga, saya itu mempunyai jiwa kewirausahaan sejak SMP. Nah, jadi SMP itu saya waktu di pondok itu saya juga sudah mulai mencoba berjualan. Nah, awalnya itu saya jualan keripik nih, nggak tahu saya batik belum. Keripik-keripik itu, nah kan anak pondok kan karena suka makan yang kayak gitu tuh, dijadikan lauk. Nah, jadi saya tuh juga sudah mempunyai jiwa-jiwa suka dagang gitu, suka usaha, suka jualan. Nah, jadi dari jualan itu kan apa ya, udah ada jiwanya gitu. Walaupun misalnya nih kan saya kan nggak ada
jurusan di bidang ekonomi ya, nggak ada di bidang manajemen. Saya kan pendidikannya bahasa Arab, tapi saya tuh mempunyai jiwa suka usaha gitu, suka berdagang. Nah, jadi dari situ kita bisa kemampuan mengelola bisnis pemasaran dan keuangan kita gitu. Makasih Kak. Boleh tag Kak kalau mau ini Kak di Instagram. Oke, makasih ya Kak. Ini saya sambil di toko ya. Nah, lalu keterampilan berbisnis. Nah, jadi yang keempat yaitu keterampilan berbisnis. Jadi mulai dari produksinya bagaimana. Nah, mungkin kayak produksi tadi, coba kita buat video gitu. Jadi kita kan lebih terampil gitu sebagai anak muda. Nah, terus kita tuh eh, membangun jaringan. Jadi keterampilan berbisnis itu seperti membangun jaringan juga dengan teman-teman kita yang lain gitu. Waktu saya eh, di kuliah itu juga saya membangun jaringan dengan teman-teman di kelas lain. Jadi orang tuh kenal sama saya gitu. Nah, lama-lama kan waktu udah lulus nih kayak gini kan teman-teman yang dari kelas lain tuh masih mencari saya gitu. Nah, mungkin dari keterampilan berbisnis tadi sama jaringan eh, sama koneksi juga ya, kayak membangun hubungan antara pembatik, terus pengrajin dan pasar. Kita sebagai pengusaha batik, kita juga harus mempunyai hubungan dengan pembatik lain. Jadi kita sama-sama belajar, terus kita juga tadi ya pernah tadi udah saya ceritakan, misalnya saya nggak mempunyai motif ini nih, tapi konsumen saya perlu dadakan. Jadi saya bisa menghubungi batik lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya menghubungi batik lain, jadi kan terbantu nih konsumen kita udah dapat nih bahan batiknya motif ini yang dia mau gitu. Nah, kalau misalnya pengalaman saya, mungkin kalau misalnya pengalaman usaha batik saya juga belajar dulu sih dari orang tua gitu. Belajar dari orang tua, belajar dari kerabat saya, keluarga saya gitu. Mereka kan juga punya usaha gitu. Jadi coba kita belajar sama orang terdekat kita. Nah, mempelajari proses-prosesnya. Lalu kita juga bisa mempelajari desain tadi. Desain itu ya kita kembangkan yang menarik gitu sesuai tren pasar. Lalu kita juga pengalaman saya juga misalnya saya menginikan stok gitu, memperbanyak stok. Kalau misalnya batik saya ini udah banyak dikenal, nah saya coba dalamin untuk stok-stok produk saya gitu. Nah, tapi pengalaman saya juga mempunyai tantangan nih, tantangan dari pasar saya. Nah, walaupun kita itu kayak ya punya saingan ya, tapi di sini saya berpikir ini bukan saingan loh, tapi kalau batik ya, jadi mereka itu juga sama-sama mengembangkan batik gitu. Mereka sama-sama mengembangkan budaya. Jadi kalau saya berpikir mereka yang pembatik-pembatik yang lain itu bukan sebagai apa ya lawan ya, tapi sebagai apa ya motivasi juga gitu. Misalnya yang ini batiknya dikenal kayak gini. Nah, saya mengikuti, tapi nggak mengikuti banget gitu. Pokoknya maksudnya di sini oh dia ini kan mengembangkan budaya batik dengan cara kayak gini nih. Nah, coba saya tuh harus bisa juga seperti dia gitu. Tapi mereka yang mengembangkan usaha batik itu juga bagus karena kan mengembangkan budaya di Indonesia. Jadi batik itu nggak bakal mati gitu. Terus kita juga harus berpikir kalau misalnya dalam pengalaman usaha kita itu mempunyai rezeki masing-masing. Nah, jangan sampai kita mempunyai cara yang tidak bagus ya. Jadi tetap cara yang lurus, cara yang halal. Nah, nanti insya Allah kok Allah tuh melihat proses kita. Nah, pokoknya juga apa ya, percaya aja kalau kalau rezeki itu ada di masing-masing gitu. Kalau kita tetap usaha. Nah, kalau misalnya pangsa pasar saya itu kebetulan awalnya juga dari daerah. Nah, dari daerah dulu ya. Jadi waktu dulu tuh cuma dikenal di Jambi aja gitu. Nah, tapi dengan adanya medsos tadi, intinya sekarang karena kita di era digital, adanya medsos, internet, mudah ya. Jadi kita bisa memperluas pangsa pasar. Jadi misalnya kita dari Instagram tadi, nah
Di situ di Instagram saya mulai mengupload, upload aja, nggak tahu nih dilihat atau tidak. Tapi ternyata orang itu sudah melihat nih, orang itu kalau mencari tuh langsung nih batik Jambi. Nah, kan berbagai macam tuh batik Jambi yang ada di Jambi. Nah, nanti ya paling dia mana yang dia suka dari Instagramnya, mana yang lebih aktif nih. Nah, yang lebih aktif itu di chatnya. Saya pernah nanya ke konsumen saya, tahu dari mana nih batik? Nah, katanya dari Instagram. Nah, terus ada juga nih dari mana ininya? Nah, katanya juga ada dari teman. Nah, jadi kan berbagai macam pangsa pasar kita. Nah, kalau Instagram tadi, menurut saya kita coba kalau misalnya masalahnya di followers, eh, itu coba kita apa ya, itu tadi kolaborasi sama influencer. Terus kalau dulu sih masih gencar-gencarnya giveaway. Jadi saya kemarin coba dari situ mengikuti giveaway itu. Jadi batik saya tuh biar di follow oleh orang-orang gitu. Nah, mungkin dari situ tadi bisa dikenal. Nah, udah dikenal kan kirim-kirim tuh. Nah, sudah itu kan kita mempunyai networking yang banyak. Teman-teman ini kan kalau Gen Z ini kan sudah pada besar-besar nih. Nah, udah pada bisa keluar negeri dan segala macam. Mereka tuh kan kadang butuh batik. Nah, jadi kenapa bisa keluar negeri juga karena jaringan tadi kita gitu. Nah, kadang teman itu mempunyai teman lagi. Nah, kadang kayak gitulah dikenal-kenalnya gitu. Jadi alhamdulillah juga bisa sampai ke luar negeri karena tangan ke tangan gitu, mulut ke mulut. Nah, ada juga yang memang kita kirimnya kemarin kalau pengalaman saya pakai Tiki ke luar negeri, nggak pakai JNT. Kalau JNT itu ke dalam Indonesia aja, di daerah Indonesia aja. Kalau ke luar negeri kemarin saya pakai Tiki gitu. Jadi alhamdulillah eh, dengan adanya proses seperti itu, batik batik itu dikenal sampai ke luar negeri. Nah, kalau Jambi ya kadang ada yang belum kenal ya nggak apa-apa. Kita kan pelan-pelan. Kadang kita coba ikuti bazar, terus kita coba ikuti event-event, kita coba kenal sama orang. Jadi orang itu kayak orang dinas tuh penting juga tuh. Jadi orang dinas tuh kalau ada apa-apa tuh dadakan tuh ngajak ke kita gitu. Mungkin seperti itu sih. Mungkin udah terjawab ya, Mas Adeos. Siap, Kak. Terima kasih. Jadi istilahnya memang sudah ada jiwa dari keluarga sendiri ya untuk bisnis ini ya, Kak ya. Iya, yang penting jiwa dan cinta terhadap usaha yang kita geluti, Kak. Kakak apa usahanya, Kak? Saya sih mau bertani nih, Oh, Kak. bertani. Karni Oh, ya. iya, bagus tuh, Kak. Nanti mungkin Kakak dibuat aja konten itu, Kak. Nanti kalau misalnya ini kan, nggak apa-apa kalau misalnya dilihat sama tetangga tuh konten-konten terus. Yang penting konten aja gitu, videoin gitu. Nanti lama-lama Ya. dikenal. Kalau bertani itu apa nanti hasil produknya? Eh, rencana sih ini Panili, Panili dan Kapulaga. Oh, iya tuh Mas, keren, 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 keren tuh Kak. Boleh tuh nanti dikembangkan. Oke, ini terkait juga ekspor ya buat Mas Ageos. Oke, ini mungkin masih ada satu pertanyaan nih Kak Rini yang tertinggal tadi di kolom komentar ya. Saya ingin bacakan juga itu dari Kak Arsat Sanusi. Kak mau nanya, apakah untuk memulai usaha, apakah perlu meningkatkan personal branding? Iya, silakan Mbak Rini. Oke, nah eh, personal branding itu apakah penting gitu ya dalam usaha ya gitu ya. Nah, personal branding itu ya tentu sangat perlu dalam kita berbisnis. Nah, kan kita tahu tuh personal branding itu adalah kunci untuk membedakan usaha kita dengan usaha yang lain. Nah, personal branding itu ya pertama mulai dari diri kita dulu. Nah, kita coba kenali diri kita ke masyarakat luas. Walaupun personal branding itu kalau dikira orang sekarang kan kayak di depan aja nih bagus di depan kamera. Enggak apa-apa. Yang penting kita coba kenali ke masyarakat gitu. Jadi eh, kenapa personal branding itu dianggap penting? Karena personal branding itu yang pertama kita bisa membangun kepercayaan. Nah, kenapa membangun kepercayaan? Karena pelanggan kita itu, konsumen kita itu lebih mudah percaya pada bisnis yang memiliki personal branding atau reputasi yang baik.
Nah, misalnya nih, di Batik Jambi Arin kan ini saya pribadi. Nah, sebenarnya PR saya pribadi itu ya menjadi sosok orang yang baik gitu di depan orang. Nah, pokoknya kalau misalnya di depan kamera juga kita harus menjadi apa ya personal yang baik gitu pokoknya. Jadi kalau kitanya baik ya bisnis kita mengikuti. Nah, jadi bisnis kita itu mengikuti dan mempunyai reputasi yang baik tadi gitu. Lalu kenapa penting lagi? Nah, yang kedua, kita bisa menarik pelanggan. Nah, menarik pelanggan. Jadi personal branding yang kuat itu kita bisa menarik pelanggan kita untuk datang. Nah, untuk datang dan mereka juga melihat nilai-nilai yang ada pada usaha kita. Nah, jadi dengan adanya pelanggan tadi, kita bisa menambah nilai-nilai merek brand kita. Gitu. Jadi kita dapat menarik pelanggan tadi yang kedua ya. Terus yang ketiga, kita bisa membedakan diri. Nah, di tengah banyaknya pesaing yang ada yang sama dengan bisnis kita, nah kita itu bisa membuat tampilan brand kita menjadi lebih unik, terus juga personal branding kita menjadi lebih dikenali gitu. Pokoknya kalau misalnya personal branding itu bisa membedakan kita dengan orang lain, itu kuncinya. Nah, kenapa penting lagi personal branding itu? Yaitu kita dapat membuka peluang. Nah, artinya personal branding ini bisa membuka pintu kerjasama dan peluang bisnis yang baru. Nah, jadi kalau personal branding kita yang bagus nih, nah kayak saya alhamdulillah dilirik nih sama izinkan ID nih sama Mbak Antika. Terima kasih untuk izinkan ID. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin em, kalau misalnya saya pribadi sih seperti itu ya, karena kita dapat membangun kepercayaan tadi. Nah, saya alhamdulillah dipercaya menjadi narasumber, walaupun saya masih belajar nih. Terus juga saya bisa, oh, dari sini juga mungkin ada tertarik nih menjadi pelanggan batik saya gitu. Seperti itu sih. Oke, bagus sekali ya Kak Arini ya untuk motivasi dan juga semangatnya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, kalau nggak ada lagi dari teman-teman sekalian. Nah, kalau dari izinkan ID, mungkin ini pertanyaan spesifik ya. Jadi emang sebenarnya kan kita kan banyak sekali nih, apa ya, berbagai bisnis yang telah dijalankan ya. Bahkan orang udah mulai merintis dan juga menjalankan bisnis, tapi belum ada legalitasnya. Nah, ini dari Kak Arini, apa saja sih legalitas yang sudah didapatkan dan juga sudah dipegang nih? Dan juga apa sih pentingnya legalitas sampai sejauh ini juga Kak Arini mengembangkan bisnisnya? Silakan Kak Arini. Oke, oke, yang legalitas, kalau misalnya legalitas bisnis kan memang sangat penting ya dari Mas Ardiansyah ya. Ya. Nah, sangat penting dalam melindungi usaha kita, betul. Dalam melindungi usaha kita itu sangat penting kalau ada perizinan ya, semua perizinan. Nah, kalau misalnya di Batik Jambi Arini sendiri, pertama juga kita harus mempunyai NPWP ya. Saya ada NPWP, tapi NPWP yang khusus batik ya. Maksudnya di batik ini kita harus membayar pajak setiap tahun. Nah, berarti kan uh, bisnis kita tuh memang ada gitu. Nah, kalau misalnya di batik hari ini sih saya gitu membayar pajak tadi ya khusus untuk batik. Uh, kayak biar apa ya membayar pajak lah intinya. Terus izinnya itu juga saya ada izin dari ini kemarin kelurahan dulu. Pokoknya dari terkecil dulu ya. Nah, terkecil dulu. Lalu saya juga mempunyai PT perseorangan. Nah, PT perseorangan itu juga penting. Nah, untuk berarti untuk apa ya? Brand kita tuh memang berdiri lah pokoknya tadi ya. Nah, terus juga NIB, NIB itu juga penting. Nah, kalau teman-teman nih belum mempunyai NIB, kalau misalnya ikut-ikut event itu susah biasanya. Nah, jadi kalau bisa, pokoknya mempunyai NIB lah dalam usaha itu. Terus kalau misalnya haki, kebetulan haki saya sedang berjalan ya untuk haki, tapi sudah saya daftar.
cuman tinggal nunggu informasi terakhirnya gitu. Kalau misalnya dalam usaha itu, ya memang kalau kita ada usaha harus punya itu tadi ya perizinan. Karena kalau misalnya nggak ada izin, biasanya susah juga gitu kalau misalnya produk kita disamain atau misalnya apa ya produk kita diambil sama orang lain gitu. Pokoknya kalau di Batik Arie ini proses Haki masih proses, NIB alhamdulillah sudah ada, PT perseorangan, eh, terus kalau yang dari kecil aja dulu juga izinnya dari RT terus kecamatan gitu. Mungkin kalau teman-teman lain yang nggak ada perizinan boleh dari hal-hal yang kecil dulu tadi ya. Atau bisa konsultasi sama izinkan ID. Betul. Intinya tipsnya juga dari konsultasi. Kita jangan ragu untuk konsultasi sama para ahli. Mungkin saya juga pribadi mau konsultasi juga sama Mas Ardiansyah untuk itu tadi mendapatkan informasi terkait dengan perizinan ya Mas ya. Iya. Nah, terus mungkin kita bisa update informasi selalu update update nih tentang pembaharuan perizinan apa saja yang perlu dalam usaha gitu. Bisa konsultasi dengan Mas Ardiansyah. Ya, siap. Terima kasih nih buat Mbak Arini ya, sudah dinotis juga nih. Oke, ini cukup bagus ya, karena emang Mbak Arini ini walaupun sosoknya muda, tapi dia juga apa, seorang yang visioner, bahkan dari legalitas dan juga unit usaha yang dijalankan, itu juga mengembangkan dari berbagai hal yang cukup dirangkum informasi yang ada, bahkan seperti tadi personal branding itu juga update, bahkan juga marketing, cara dan teknik marketing, itu saya sangat antusias sekali dari mendengarnya, juga cukup excited ya, di mana usia yang mungkin kita yang mungkin pada umumnya sudah melewati usia yang sudah jauh ya di atas 25 ya. Tapi kita juga masih banyak hal yang masih kita pelajari. Tapi sosok Kak Arini juga atau Mbak Arini sudah banyak melewati itu untuk mereka dapati pengalaman. Jadi itu juga yang paling penting buat sosok kita juga belajar banyak dari kisah dari Mbak Arini. Mungkin ini cukup luar biasa buat Mbak Arini ya. Ini memang pengalaman Gen Z ya, yang mana mungkin para milenial ya cukup tergerak lah nantinya ke depannya untuk mulai berbisnis dan juga para senior ya yang setelah menjalankan usaha juga bisa menggerakkan diri untuk lebih baik lagi untuk mengembangkan bisnisnya. Mungkin sebelum itu yang buat Mbak Arini mungkin boleh kasih closing statement ya untuk webinar kita hari ini dan juga apa juga kesannya juga selama webinar. Silakan buat Mbak Arini. Oke, kalau misalnya untuk saya ya, closing statement-nya mungkin kita jangan ragu untuk berusaha. Semenarik apapun kita buat usaha kita agar disukai orang, nah pasti nanti mempunyai konsumen masing-masing. Nah, pokoknya jangan pernah berhenti mencoba juga. Karena bisnis itu ya kita tetap harus selalu belajar. Bagaimanapun kita ceritanya pernah jatuh, pernah nangis, nah nanti itu bisa menjadi pelajaran kita yang berharga. Karena kan pengalaman itu adalah yang paling penting. Jadi menurut saya ya closing statement-nya jangan pernah berhenti belajar dan uh, pengalaman itu adalah hal yang paling berharga. Tuh, itu saja. Luar biasa ya Mbak Arini ya. Kita Ya, tepuk tangan dulu online. Jadi semoga buat teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini ya di webinar ini mendapatkan inspirasi banyak hal tentang terkait juga inspirasinya dari sosok Mbak Arini. Dan ini terima kasih juga buat Mbak Arini yang telah berkenan ya hadir dan juga sebagai narasumber kita hari ini. Semoga ini banyak hal juga tentang kita tentang batik ya atau perbatikan budaya lokal dan juga Gen Z itu mendapatkan pengalaman dari Kak Arini. Oke, sebelum itu juga ya kita juga ingin memberikan sertifikat ya secara online ya. Nah ini buat Mbak Arini nanti juga kita akan share secara pribadi juga melalui ya. baik. Secara seremonial, oke ya ini sertifikat diberikan kepada buat Mbak Arini. Di sini semoga berkenan nanti diterima dan juga terima kasih juga telah berkenan untuk berkolaborasi bersama Izinkan ID. Ini pengusaha muda yang luar biasa juga. Semoga ini
memberikan nih dampak yang luar biasa nanti ke depannya juga. Dan kita juga tunggu next mungkin di sumber lainnya juga yang akan bisa eh, memberikan juga inspirasi-inspirasi lainnya. Oke, buat Mbak Arini, terima kasih banyak sebelumnya dari saya juga Ardi, dan ini suatu momen yang mungkin beda ya ceritanya. Kalau mungkin biasanya kalau secara personal mungkin pertemuannya berbeda, tapi ini mungkin Ya. via Zoom mungkin kali ini kita menghadirkan acara yang formal membahas tentang bisnis ya. Apalagi sebenarnya saya juga udah lama juga mengikuti Mbak Arini ya dari juga perjalanan karir di mahasiswa dulu kan satu forum juga dan juga sekarang akhirnya Mbak Arini juga yang sebagai narasumber. Terima kasih, salam juga buat orang tuanya. Kebetulan juga orang tuanya Mbak Arini juga guru saya juga. Jadi ini cukup banyak sekali fun fact-nya juga. Eh, Pertemuan kita juga dan kenalan kita juga hari ini. Dan ini juga buat teman-teman sekalian nanti, Mbak Arini juga ada dalam grup. Jadi silakan yang mau tanya, silakan aja nanti chat ya. Bisa juga follow akun Instagramnya dan juga nanti bisa berkenalan jauh lebih dalam lagi ya ke depannya. Mungkin nanti silakan juga buat Mbak Arini sapa-sapa di grup ya nanti setelah acara kita berakhir. Dan terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Semoga next ya di pertemuan selanjutnya izinkan ID bisa menghadirkan lagi sosok-sosok atau juga pengusaha yang bisa menjadi inspirasi banyak hal dan juga kepada teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat Belantika Group dan juga Belantika Academy yang telah mensupport kegiatan kita hari ini. Tentunya juga izinkan ID ini adalah terus menggulirkan ya webinar kita yang secara rutin nantinya dan ini masih episode kedua setelah pertama perpajakan dan yang kedua ini inspiratif dari pengusaha muda. Next, apalagi topik kita ketiga dan jangan lupa terus untuk pantengin terus di akun Instagram kita juga diizinkan ID dan juga eh, follow juga akun-akun kita yang lainnya seperti TikTok dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup itu sekian ya dari hari ini, Mbak Arini dan juga buat teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih juga sudah menyimak hari ini. Semoga ini berkesan dan juga bisa memberikan dampak lebih jauh lagi, baik itu terkait bisnis dan juga pengembangan bisnis, apalagi untuk motivasinya. Sekian dari saya, mungkin cukup itu. Apabila terdapat kesalahan baik itu perkataan dan juga perbuatan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan sampai ketemu lagi di webinar kita selanjutnya. Oke. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih Kak Andrea. Oke, Kak Dea. Terima kasih. Oke. Buat teman-teman juga nanti link Boleh. sertifikatnya kita akan kirim ya di grup aja ya. Karena tadi juga kita cukup excited, jadi saya nggak sempat lagi tadi mindahkan link sertifikatnya. Nanti kita akan share link sertifikat setelah acara kita berakhir. Jadi buat teman-teman sekalian yang hadir atau juga yang sudah join, nanti kita kirimkan dan juga secara pribadi juga kita akan kirimkan linknya. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Tungguin aja linknya yang kita share.